Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiansyah Triwahyudi, umur saya 22 tahun dan saya bertani kelengkeng. Awalnya saya bertani kelengkeng ini karena kakek saya, karena pada sekitar 8 tahun yang lalu itu ada orang yang datang ke rumah dan menawarkan bibit kelengkeng hanya bermodalkan foto. Jadi dari foto itu saya dan kakek saya melihat kayaknya dari buahnya yang pertama, wah bagus nih gitu. Kayaknya bisa dikembangkan di sini dan hitung-hitungan keuntungannya masuk gitu. Dan akhirnya pada saat itu kami memulai menanam kelengkeng yang pada zaman itu belum ada sama sekali masyarakat di daerah saya, khususnya di Rokan Hulu ini, yang berani menanam kelengkeng. Jadi bisa dibilang kami adalah yang pertama dan yang berhasil membumingkan kelengkeng di daerah kami. Motivasi kami menanam kelengkeng ini yang pertama adalah karena mayoritas masyarakat di daerah kami menanam sawit. Jadi kami ingin membuktikan bahwa bukan sawit aja yang bisa dan yang bisa menghasilkan uang. Karena dengan lahan yang sangat sempit juga, tanaman kelengkeng ini bisa sangat menghasilkan. Untuk luas kebun yang saya tanami dan saya duduk sekarang ini hanya sekitar 1/4 hektar dan bisa ditanam sekitar 100 batang tanaman kelengkeng. Dan alhamdulillah sekarang dengan umur 8 tahun bisa menghasilkan 50 kilo sampai 100 kilo per pohonnya. Jadi bisa teman-teman perkirakan sendiri betapa sangat menguntungkannya menanam kelengkeng ini. Untuk prospek kedepannya tanaman kelengkeng ini sangat bagus karena yang pertama, setiap tahun tanaman kelengkeng memiliki hasil yang meningkat terus. Dari yang mungkin usia tanam 2 tahun cuma menghasilkan 15 kilo per pohonnya, sekarang sudah menghasilkan 50 sampai 100 kilo per pohon dengan usia 8 tahun. Dan harga untuk pasaran buah kelengkeng di daerah saya sekitar 40.000 per kilo. Jadi untuk penghasilannya bisa teman-teman kalikan sendiri. Satu pohon bisa menghasilkan 50 kilo per pohonnya, dikali 40.000. Jadi satu pohon itu bisa menghasilkan 2 juta. Dikalikan 100 pohon yang saya miliki sekarang ini, itu sudah mengalahkan 2 hektar sawit. Jadi manfaatkanlah kalau misalnya teman-teman mempunyai lahan di sekitar rumahnya, jadi manfaatkanlah. Karena untuk menanam tanaman kelengkeng ini tidak perlu lahan yang luas. Dengan buktinya dengan lahan 1/4 hektar sudah menghasilkan puluhan hingga ratusan juta per tahun. Itu sudah sangat mengalahkan sawit. Kalau sawit kita bisa membutuhkan sekitar 4 hektar atau 2 hektar sawit baru bisa menghasilkan hasil yang segitu. Untuk perawatan tanaman kelengkeng tidak susah karena kami hanya datang ke kebun setiap seminggu sekali, dan itu hanya perawatan
untuk pemupukan pun hanya sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah air, karena pada saat musim kemarau di daerah kami di Rokan Hulu ini sangat ekstrim. Jadi pada saat musim kemarau bisa hampir seminggu 2 kali atau seminggu sekali kami ke kebun dan menyiram tanaman kelengkeng. Untuk pada awalnya sih kami menanam kelengkeng ini, masyarakat di sekitar kami tidak terlalu melihat lah. Jadi bisa dibilang apa sih nanam kelengkeng di daerah kayak gini, mana berhasil gitu. Tapi akhirnya kami sekarang bisa membuktikan gitu bahwa kami itu bisa gitu. Malah pas pemasaran buah kelengkeng kami sekarang sudah jauh-jauh, bahkan sampai ada yang dari Pekanbaru, dari Pasir Pengarayan, itu datang ke kebun kami langsung. Jadi untuk pemasarannya pun tidak susah dan tidak sulit. Jadi jangan khawatir. Pokoknya keuntungan menanam kelengkeng ini, yang pertama, perawatannya tidak mudah. Yang kedua, lahan yang dimiliki tidak harus luas. Yang ketiga, harga bibitnya juga terjangkau. Yang keempat, pemasarannya tidak sulit. Dan juga kita bisa sampai puas memakan buah kelengkeng. Untuk pemasaran kami biasanya memposting di Facebook, rata-rata kami posting di Facebook dan di WA. Jadi orang yang datang langsung ke kebun kita dan memetik langsung. Jadi kayak dibuat seperti agrowisata. Untuk teman-teman yang berminat menanam kelengkeng bisa langsung tanya-tanya ke saya. Mungkin nanti saya beri ilmu yang saya tahu gitu. Karena untuk tanaman kelengkeng ini insya Allah saya sudah mengerti. Dan kalau misalnya ada yang tanya-tanya gimana sih cara biar tanaman kelengkeng ini berbuah, itu bisa langsung tanya ke saya. Dan saya pun nanti akan membuatkan mungkin video-video selanjutnya tentang kelengkeng, tentang cara pembuahan kelengkeng, cara nanti pas panennya gimana, cara perawatan batangnya gimana. Nanti akan saya buatkan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk pokoknya ayo yang muda berkarya.